5 orang pencari kayu bakar, Bardi, Jono, Marni, Parto, dan Susi, berjalan mengikuti langkah Pak Hasan, pria parubaya yang berpengalaman menjelajahi hutan. Mereka membawa golok dan karung, siap mengumpulkan kayu untuk persediaan di kampung mereka. Aku merasa kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam, gumam Jono sambil menyeka keringat di pelipisnya. Pak Hasan berhenti sejenak, mengamati sekeliling dengan sorot mata tajam. Memang benar, tapi aku yakin jalan pulang masih bisa kita temukan. Kita hanya perlu kembali ke arah semula. Namun, saat mereka mencoba berbalik, semuanya tampak berbeda. Pohon-pohon besar berdiri tegak tanpa petunjuk yang bisa dikenali. Jalan yang tadi mereka lalui seolah menghilang, digantikan oleh semak-semak lebat yang sebelumnya tak ada. "Pak, apa mungkin kita tersesat?" tanya Marni dengan suara bergetar. Pak Hasan menarik napas dalam, berusaha tetap tenang meski pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia tahu hutan ini tak biasa. Sudah sering terdengar cerita tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak setelah memasuki bagian terdalamnya. "Aku yakin kita bisa keluar," katanya, berusaha menenangkan mereka. "Yang penting, jangan panik." Tapi kata-katanya tak banyak membantu. Susi mulai menangis pelan, sementara Parto menendang tanah dengan kesal. Hari semakin gelap, udara berubah menjadi dingin, membawa serta suara-suara aneh dari dalam kegelapan. Semilir angin berdesir, menggoyangkan ranting-ranting pohon hingga terdengar seperti bisikan samar. "Kita harus menemukan tempat untuk bermalam," kata Pak Hasan akhirnya. "Jalan di malam hari hanya akan membuat kita semakin tersesat." Tanpa pilihan lain, mereka melanjutkan perjalanan, berharap menemukan tempat yang aman. Namun, semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka terperangkap di hutan yang seolah tak berujung. Sampai akhirnya, di kejauhan, samar-samar tampak cahaya redup. Sebuah harapan muncul di tengah ketakutan mereka. "Lihat itu!" seru Bardi, menunjuk ke arah cahaya tersebut. Mereka mempercepat langkah, melewati pepohonan yang semakin jarang, hingga akhirnya mereka berdiri di tepi sebuah desa yang tampak sunyi. Desa itu berdiri di tengah hutan, dengan rumah-rumah kayu sederhana berjajar rapi. Asap tipis mengepul dari beberapa cerobong, menandakan kehidupan di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Desa itu sepi, terlalu sepi. Pak Hasan menelan ludah. "Kita istirahat di sini dulu. Besok pagi, kita coba cari jalan keluar." Tak ada yang menolak. Mereka terlalu lelah dan putus asa untuk berpikir jernih. Tanpa menyadari bahwa melangkahkan kaki ke desa itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah mereka bayangkan. Langkah mereka semakin lambat saat memasuki desa. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan kegelapan yang hanya diterangi cahaya temaram dari beberapa obor yang tertancap di depan rumah-rumah kayu. Udara terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan. Pak Hasan melangkah lebih dulu, diikuti yang lain dengan hati-hati. Rumah-rumah di desa itu tampak terawat, tidak seperti desa yang ditinggalkan. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, tetapi dari sela-sela dinding kayu, terlihat samar cahaya lampu minyak berkelip di dalam. "Assalamualaikum." Pak Hasan mencoba memberi salam di depan salah satu rumah. Ia mengetuk pelan, lalu mencoba lagi. Setelah beberapa detik, suara derit kayu terdengar dari dalam, diikuti bunyi kunci yang diputar. Pintu terbuka sedikit, menampakkan seorang pria tua dengan wajah penuh keriput. Tatapannya tajam, seolah menelanjangi setiap gerakan mereka. "Ada apa?" suaranya serak. "Kami tersesat di hutan, Pak," jawab Pak Hasan sopan. "Bolehkah kami bermalam di sini sebelum melanjutkan perjalanan besok?" Pria tua itu diam sejenak sebelum melirik ke belakang, seolah memastikan sesuatu. Setelah itu, ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," katanya singkat. Mereka tak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Begitu masuk, aroma kayu terbakar bercampur bau tanah lembab langsung menyergap. Ruangan itu sederhana, hanya ada beberapa kursi kayu dan sebuah tungku kecil yang masih menyala. "Kalian dari mana?" tanya pria tua itu setelah mereka duduk. "Dari kampung di seberang bukit," jawab Jono.
Kami mencari kayu bakar, tapi malah tersesat. Pria itu mengangguk pelan. Desa ini jarang dikunjungi orang luar. Marni memperhatikan sekeliling. Ada beberapa foto usang di dinding, menampilkan wajah-wajah tanpa ekspresi. Ia merasakan sesuatu yang janggal, tapi memilih diam. Tak lama, pintu rumah lain terbuka. Satu persatu, penduduk desa keluar dan berdiri di depan rumah mereka. Mereka semua diam, hanya menatap tanpa ekspresi. Apa mereka selalu seperti itu? Bisik Susi dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya bangkit, mengambil sebuah kendi, lalu menuangkan air ke dalam gelas kayu. Minumlah, kalian pasti lelah. Bardi mengambil gelas pertama, lalu meneguknya. Air itu terasa dingin dan segar, namun menyisakan sensasi aneh di tenggorokannya. Kalian bisa menginap di rumah kosong di ujung desa, kata pria tua itu. Tapi setelah itu, jangan keluar sampai pagi. Ada apa di luar? Tanya Parto. Pria itu kembali diam, lalu menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mereka saling pandang, merasakan ada yang tidak beres. Tapi mereka juga terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Malam itu, mereka berjalan menuju rumah kosong yang dimaksud. Rumah itu tampak lebih tua dibandingkan yang lain, dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Namun, di dalamnya masih cukup nyaman. Ada tikar anyaman dan beberapa bantal lusuh yang bisa mereka gunakan. Saat semuanya mulai berbaring untuk beristirahat, suara-suara aneh terdengar dari luar. Bardi menahan napas. Matanya menatap langit-langit rumah yang gelap. Ada sesuatu di luar, tapi mereka sudah diperingatkan. Jangan keluar sampai pagi. Mereka hanya bisa berharap malam ini cepat berlalu, tanpa menyadari bahwa sesuatu sudah mulai mengintai mereka. Di dalam rumah kosong itu, suasana semakin mencekam. Angin berdesir dari celah-celah kayu, membawa bisikan samar yang tak jelas berasal dari mana. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Bardi terjaga lebih dulu. Matanya menerawang ke langit-langit, mendengarkan suara-suara aneh dari luar. Langkah kaki berderap pelan, seolah ada seseorang yang berjalan mengelilingi rumah mereka. Sesekali terdengar bunyi seperti kuku yang menggaruk dinding kayu. Ia melirik ke arah Jono, yang juga tampak terjaga dengan mata membelalak. Kau dengar itu? Jono hanya mengangguk. Wajahnya tegang, sementara yang lain masih terlelap. Meski gelisah dalam tidurnya, Bardi mencoba mengintip melalui celah jendela. Yang terlihat hanya bayangan samar di antara rumah-rumah. Tidak jelas apakah itu manusia atau sesuatu yang lain. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Pak Hasan terbangun, langsung memberi isyarat agar semua tetap diam. Mereka saling berpandangan dalam ketakutan. Tak ada yang berani bergerak. Beberapa saat kemudian, ketukan itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti malam. Namun, di luar rumah, terdengar sesuatu berjalan menjauh. Tak ada yang tidur lagi setelah itu. Saat fajar menyingsing, mereka segera keluar dari rumah. Udara pagi yang dingin menyelimuti desa, namun keanehan masih terasa. Penduduk desa sudah beraktivitas. Tapi ada sesuatu yang janggal. Mereka semua bergerak dalam diam. Tak ada suara obrolan, tak ada tawa. Hanya langkah kaki yang terdengar di atas tanah. Seorang wanita tua sedang menumbuk padi di halaman rumahnya. Tapi wajahnya kosong, seolah tak memiliki emosi. Seorang pria sedang mengikat kayu bakar, tetapi tatapannya lurus ke depan. Marni menggenggam lengan Pak Hasan. Pak, ada yang aneh dengan mereka. Pak Hasan mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Jono menelan ludah. Kita harus segera pergi dari sini. Mereka berjalan menuju rumah pria tua yang menolong mereka semalam. Saat tiba di sana, pria itu sudah menunggu di depan pintu, seolah tahu mereka akan datang. Kalian tidur nyenyak? Tanyanya datar. Tak ada yang menjawab. Pak Hasan mencoba berbicara dengan hati-hati. Pak, kami ingin bertanya mengapa desa ini begitu sepi, dan siapa yang mengetuk pintu kami tadi malam. Pria tua itu menatap mereka lama, lalu berkata pelan,
Kalian lebih baik tidak bertanya. Jono mulai kehilangan kesabaran. Kami berhak tahu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Pria itu menghela napas, lalu melirik ke arah penduduk lain yang sedang bekerja. Kalian harus segera pergi sebelum malam tiba. Bardi mengerutkan kening. Sementara itu, dari kejauhan, seorang anak kecil berdiri di ujung jalan desa. Ia memandang mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah hutan. Saat mereka mengikuti arah tunjukannya, jantung mereka serasa berhenti. Di antara pepohonan, samar-samar tampak sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Tubuh Bardi meremang saat menatap sosok hitam di kejauhan. Mata merahnya berpendar di antara batang pohon, diam seperti mengamati setiap gerakan mereka. Anak kecil yang tadi menunjuk ke arah hutan kini telah pergi entah kemana. Seolah ia hanya muncul untuk memberi peringatan yang tidak mereka mengerti. Kita harus pergi sekarang, bisik Pak Hasan dengan suara tegang. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengemasi barang-barang dan berjalan cepat menuju batas desa. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar, pria tua yang menampung mereka semalam menghadang dengan ekspresi serius. Jika kalian tetap pergi, jangan pernah menoleh ke belakang, katanya pelan. Apapun yang kalian dengar, jangan berhenti. Kata-katanya membuat mereka semakin tidak tenang, tapi tak ada waktu untuk bertanya lebih jauh. Mereka harus segera keluar sebelum sesuatu yang mengintai mereka di hutan semakin dekat. Langkah kaki mereka tergesa menembus lebatnya pepohonan. Matahari mulai naik, tapi cahaya yang menembus ranting terasa redup. Seakan hutan ini menolak cahaya masuk. Tak ada yang berbicara. Mereka hanya fokus mencari jalan keluar. Namun, di tengah perjalanan, Susi berhenti tiba-tiba. Kalian dengar itu? Semua terdiam. Dari belakang, samar-samar terdengar suara langkah kaki mengikuti mereka. Seperti ada yang berjalan di atas dedaunan kering. Selangkah demi selangkah, menyesuaikan ritme langkah mereka. Jono menoleh dengan napas memburu. Tidak ada siapa-siapa. Pak Hasan menggenggam goloknya erat. Jangan berhenti. Kita lanjutkan saja. Mereka berjalan lebih cepat, tapi suara itu tetap mengikuti. Dan tiba-tiba, Susi, teriak Marni. Mereka menoleh. Susi tidak ada di sana. Bardi berlari ke belakang, mencari-cari di antara semak-semak. Marni mulai menangis. Dia barusan masih di sini. Kita harus cari dia. Pak Hasan mencoba berpikir jernih, tapi kengerian sudah mencengkeram mereka semua. Jika kita mencarinya, kita tetap harus bersama. Mereka mundur beberapa langkah, mencari jejak Susi, namun tak menemukan apapun. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bekas perlawanan. Seakan Susi menghilang begitu saja. Angin berembus lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar bisikan lirih, seperti suara Susi memanggil mereka. Bardi, tolong aku. Suara itu terdengar lemah, berasal dari balik pepohonan yang semakin gelap. Bardi hampir saja berlari ke arah suara itu, tapi Pak Hasan menahannya. Jangan, suaranya tegas. Ingat yang dibilang pria tua tadi. Jangan menjawab, jangan menoleh. Bardi menggertakkan gigi. Tapi itu suara Susi. Pak Hasan menggeleng. Aku tidak yakin itu benar-benar dia. Suara itu semakin dekat. Bardi, Marni, tolong. Suaranya terdengar seperti Susi, tapi ada sesuatu yang salah. Nada bicaranya datar. Tidak seperti seseorang yang ketakutan atau meminta tolong. Jono menarik lengan Bardi. Kita harus pergi. Dengan berat hati, mereka melanjutkan perjalanan. Suara itu terus memanggil dari belakang, tapi mereka tetap berjalan tanpa menoleh. Langkah mereka semakin cepat. Hutan terasa semakin sunyi, seolah menunggu sesuatu. Dan saat mereka hampir mencapai tepian hutan, suara di belakang mereka berhenti. Mereka saling pandang dengan wajah penuh ketegangan. Apa kita sudah aman? Bisik Marni. Tak ada yang berani menjawab. Sampai tiba-tiba, Parto yang berjalan paling belakang menjerit. Mereka berbalik, dan Parto sudah tidak ada.
Hanya suara dedaunan bergemerisik yang tersisa. Mereka baru menyadari satu hal. Hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka berdiri membeku. Dadanya naik turun dengan napas tersengal. Parto baru saja menghilang di depan mata mereka. Tanpa suara, tanpa jejak. Bardi menatap ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu. Apapun yang bisa menjelaskan kemana Parto pergi. Tapi yang ia lihat hanyalah pepohonan yang berdiri bisu, mengelilingi mereka seperti tembok hidup. Kita harus keluar dari sini sekarang. Suara Jono gemetar, keringat membasahi dahinya. Pak Hasan menelan ludah. Kita tidak bisa berjalan tanpa arah. Kalau tidak, kita hanya akan berputar-putar dan... Sebuah suara terdengar. Suara perempuan menangis. Marni mencengkeram lengan Bardi. Itu Susi. Bisiknya ketakutan. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok seseorang duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, kusut, dan bahunya berguncang karena isak tangis. Bardi hampir saja melangkah maju, tapi Pak Hasan menahannya. Jangan mendekat, ucapnya tegas. Tapi kalau itu benar-benar Susi? Pak Hasan menggeleng cepat. Kalau itu benar Susi, kenapa dia tidak menjawab saat kita panggil tadi? Mereka hanya bisa diam, menahan napas. Sosok itu terus menangis. Suaranya semakin memilukan. Kemudian, perlahan, ia mulai berbalik. Tapi yang berputar bukan hanya kepalanya, melainkan seluruh tubuhnya, dari pinggang ke atas, berputar 180 derajat. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seperti sedang menjerit tanpa suara. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari. Langit mulai gelap ketika mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Atapnya hampir roboh, dinding kayunya lapuk dimakan usia. Masuk ke dalam, cepat, perintah Pak Hasan. Mereka mendorong pintu kayu yang hampir copot dari engselnya dan segera masuk, menutupnya dengan tergesa-gesa. Di dalam, bau tanah lembab menyengat. Rak-rak tua berisi buku-buku berdebu memenuhi sudut ruangan. Bardi menyalakan korek api. Cahayanya menyoroti meja tua di tengah ruangan. Di atasnya, ada tumpukan kertas usang. Jono mengambil salah satunya dan mulai membaca dengan suara pelan. Desa ini telah dikutuk. Sejak hari itu, tidak ada yang bisa keluar. Pengorbanan harus dilakukan, atau mereka akan mengambil kita satu persatu. Pak Hasan mengambil buku lainnya. Halamannya penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Tapi ada satu catatan yang jelas. Mereka bukan manusia. Mereka adalah bayangan dari orang-orang yang pernah ada di sini. Mereka hidup dalam gelap. Mereka menunggu, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi. Marni mundur selangkah. Jadi, penduduk desa itu? Tak ada yang berani menjawab. Bardi meraih kertas lainnya. Kali ini, ada gambar yang membuat tenggorokannya terasa kering. Sebuah sketsa kasar memperlihatkan sosok tinggi dengan mata merah menyala. Sama seperti yang mereka lihat di hutan. Di bawahnya tertulis, dia penjaga. Dia tidak akan berhenti sampai mereka semua kembali. Mereka saling pandang. Dada terasa sesak oleh ketakutan yang semakin nyata. Desa ini bukan sekadar desa terpencil. Desa ini adalah perangkap. Dan mereka telah masuk terlalu jauh. Hening menyelimuti gubuk tua itu. Hanya napas tersengal dan detak jantung yang terasa menggema di dalam dada mereka. Pak Hasan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum malam benar-benar jatuh. Bardi mengangguk, meski pikirannya masih berantakan. Tapi kalau desa ini dikutuk, bagaimana kita bisa keluar? Jono menatap buku-buku tua di hadapannya, seolah berharap menemukan jawaban di antara lembaran yang hampir hancur. Semua catatan ini hanya berbicara tentang pengorbanan dan makhluk penjaga desa. Tidak ada satupun yang menjelaskan bagaimana cara selamat. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Langkah kaki menyeret di atas tanah. Mereka saling pandang, tubuh menegang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, suara ketukan. Marni mencengkeram lengan Pak Hasan dengan gemetar.
Pintu mulai berderak perlahan, seakan sesuatu di luar sana mencoba membukanya. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan menekan daun pintu dengan tubuhnya. Cari jalan lain. Jono bergegas memeriksa ruangan. Di sudut, ia menemukan pintu kayu kecil yang mengarah ke bawah tanah. Tanpa menunggu lebih lama, mereka membuka pintu itu dan satu persatu turun ke dalam kegelapan. Di bawah tanah, udara lebih dingin. Ruangan sempit itu dipenuhi bau tanah lembab dan kayu lapuk. Dindingnya terbuat dari batu kasar, dengan beberapa akar pohon menjalar di langit-langit. Dengan tangan gemetar, Bardi menyalakan korek api. Cahaya kecil itu menerangi lorong panjang yang terlihat seperti terowongan tua. "Apa ini?" bisik Marni. Pak Hasan menyusuri dinding, matanya menajam. Sepertinya ini jalan keluar. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit itu. Langkah mereka menggema di dinding batu. Semakin jauh mereka masuk, semakin berat udara yang mereka hirup. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan kecil. Di tengahnya, terdapat altar batu dengan noda hitam mengering di permukaannya. Bardi mendekat, menyorot dengan korek apinya. Tulisan kuno terukir di atas altar. Pak Hasan membaca dengan suara pelan, menerjemahkan maknanya. Kutukan akan berakhir ketika pengorbanan terakhir dilakukan. Jika tidak, mereka akan terus mengambil jiwa sampai tidak tersisa seorang pun. Marni terisak. Jadi kita harus mengorbankan seseorang. Jono menggeleng kuat. Kita tidak bisa melakukan itu. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Seperti sesuatu yang bergerak di dalam lorong. Pak Hasan menggenggam goloknya erat. Kita harus memilih, mengorbankan seseorang, atau semuanya mati. Mereka saling tatap. Di antara mereka berlima, hanya 4 yang tersisa. Dan waktu mereka hampir habis. Suara gemuruh dari belakang semakin dekat. Seperti sesuatu yang berat merayap di lorong sempit. Kita harus bertindak sekarang. Pak Hasan bersuara tegas. Matanya liar mencari jalan keluar. Marni menangis tertahan. Kita tidak bisa mengorbankan siapapun. Jono menggertakkan gigi. Tidak ada jaminan bahwa pengorbanan bisa menyelamatkan kita. Bagaimana kalau itu hanya trik untuk membuat kita saling membunuh? Bardi menatap altar dengan rahang mengeras. Pikirannya berputar cepat. Mungkin ada cara lain. Suara dari lorong semakin mendekat. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak terlihat tapi mengancam. Pak Hasan tiba-tiba menarik Jono ke samping. "Lihat ini." Di dinding batu, tertulis ukiran kuno yang hampir terhapus usia. Ia mengusap debu dengan tangannya dan membaca pelan. Kutukan tidak bisa dihindari, tetapi bayangan tidak memiliki kekuatan di dalam lingkaran suci. Bardi menatap altar. Lingkaran suci? Maksudnya apa? Pak Hasan berpikir cepat. Mungkin ini yang kita butuhkan. Jika kita bisa menemukan atau membuat lingkaran ini, kita mungkin bisa melindungi diri dari mereka. Marni mendekati altar, menyusuri pinggirannya dengan jemarinya. Ada garis lingkaran di sekeliling altar ini. Jono segera menarik pisau kecil dari sakunya. Jika ini yang bisa menyelamatkan kita, kita harus mencobanya. Tanpa ragu, mereka melangkah ke dalam lingkaran altar dan berdiri rapat. Dan saat itu, lorong di belakang mereka seolah terbuka lebih lebar. Dari kegelapan, sosok tinggi muncul. Matanya merah membara. Tubuhnya kurus dengan kulit pucat seperti mayat yang telah lama membusuk. Nafasnya berembus berat, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Ia mendekat, langkahnya menyeret, tapi setiap gerakannya membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Marni menjerit tertahan, tubuhnya gemetar. Bardi mencengkeram bahu Jono. "Jangan keluar dari lingkaran, apapun yang terjadi." Makhluk itu berdiri di depan mereka. Matanya menatap tajam, penuh amarah. Ia mengangkat tangannya yang kurus, kukunya panjang dan tajam, lalu mencoba menerobos lingkaran. Tapi saat jarinya menyentuh batas lingkaran, terdengar suara mendesis. Makhluk itu menggeram keras, melangkah mundur. Itu berhasil.
seru Pak Hasan. Makhluk itu tidak bisa masuk. Ia mengitari mereka, menggeram frustrasi, tapi tak mampu menembus lingkaran altar. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan suara menggelegar, ia menengadah dan melolong panjang. Suara itu menggema di seluruh lorong, dan dari kegelapan, terdengar langkah kaki lain. Bayangan-bayangan bergerak dari segala arah. Mata-mata merah bermunculan dalam kegelapan, mengelilingi mereka. Bardi menatap ke belakang, mencari jalan keluar. Dan saat itu, ia melihatnya, sebuah celah sempit di dinding, sebagian tertutup oleh akar pohon yang menjalar. Itu jalan keluar, tunjuknya. Tapi ada satu masalah. Keluar dari lingkaran berarti mereka akan menghadapi makhluk-makhluk itu secara langsung. Dan mereka hanya punya satu kesempatan untuk melarikan diri. Kita harus keluar sekarang, Pak Hasan berbisik. Matanya tajam menatap bayangan-bayangan yang bergerak gelisah. Kalau terlalu lama, mereka mungkin menemukan cara untuk masuk. Jono menelan ludah. Tapi kalau kita keluar, mereka pasti langsung menyerang. Marni menggenggam tangannya erat. Tubuhnya bergetar. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Pak Hasan menatap sekeliling, berpikir keras. Seseorang harus mengalihkan perhatian mereka. Tidak ada yang berani berbicara. Sampai akhirnya, Bardi menarik napas panjang. Aku akan melakukannya. Marni menoleh cepat. Jangan. Tidak ada pilihan lain, Bardi berkata dengan suara mantap, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau tidak ada yang mengorbankan diri, kita semua akan mati di sini. Pak Hasan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Bardi tersenyum kecil, meski matanya menyimpan ketakutan yang tak terucap. Aku tidak ingin mati, Pak, tapi lebih baik satu orang daripada semuanya. Marni menangis. Jangan lakukan ini. Tapi Bardi sudah memantapkan hatinya. Ia mencabut pisau kecil dari sakunya, lalu menatap Pak Hasan, Jono, dan Marni satu persatu. Saat aku mulai berlari, kalian langsung menuju celah itu. Jangan menoleh ke belakang. Pak Hasan mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Jono menundukkan kepala, tak sanggup berkata apa-apa. Bardi menarik napas dalam, lalu melangkah keluar dari lingkaran. Dan seketika, makhluk-makhluk itu bereaksi. Jeritan tajam menggema di lorong ketika mereka menerjang ke arahnya. Bardi berlari secepat yang ia bisa, mengayunkan pisaunya ke arah bayangan yang mencoba menangkapnya. Ayo sekarang. Pak Hasan berbisik tajam. Tanpa menunggu lagi, mereka bertiga melesat menuju celah sempit. Bardi terus berlari, menabrak dinding, melompati akar-akar yang menjulur di lantai. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak liar. Di belakangnya, makhluk-makhluk itu mengejar. Gerakan mereka cepat dan tak terduga. Lalu, sesuatu mencengkeram kakinya. Ia tersungkur ke tanah. Pisaunya terlempar dari genggaman. Bayangan hitam melingkupinya. Mata merah menatapnya penuh kebencian. Tapi ia tersenyum. Di sudut matanya, ia melihat Pak Hasan, Jono, dan Marni berhasil masuk ke dalam celah sempit, menghilang dalam kegelapan. Bardi tertawa kecil. Setidaknya mereka selamat. Dan saat itu, jeritan panjang menggema di lorong ketika bayangan-bayangan itu menelan tubuhnya. Pak Hasan, Jono, dan Marni terus merangkak di dalam terowongan gelap. Nafas mereka terengah-engah. Tubuh mereka penuh luka akibat akar-akar tajam yang menggores kulit. Sampai akhirnya, mereka melihat cahaya. Mereka keluar di tengah hutan. Udara dingin malam menyambut mereka. Tapi itu lebih baik daripada kegelapan yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka jatuh terduduk, terengah-engah, tapi belum ada yang berbicara. Karena mereka tahu, Bardi tidak akan keluar bersama mereka. Marni menangis dalam diam, wajahnya tersembunyi di lututnya. Jono menatap tanah kosong, pikirannya masih sulit menerima kenyataan. Pak Hasan menghela napas panjang, lalu bangkit perlahan. Kita harus pergi sebelum fajar. Tempat ini belum tentu aman. Jono dan Marni mengangguk pelan. Dengan sisa tenaga,
Mereka berjalan menjauhi desa terkutuk itu, meninggalkan hutan yang telah merenggut nyawa teman mereka. Tapi di kejauhan, samar-samar terdengar suara bisikan. Dan tanpa mereka sadari, sepasang mata merah mengintai dari dalam kegelapan. Pak Hasan, Jono, dan Marni berjalan dengan langkah tergesa, berusaha menjauhi desa terkutuk itu secepat mungkin. Kaki mereka lelah, tubuh mereka penuh luka, tapi tidak ada yang berani berhenti. Sebentar lagi kita pasti sampai di jalan keluar, Pak Hasan berbisik, meski suaranya tidak terdengar yakin. Jono menoleh ke belakang. Samar-samar, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tapi setiap kali ia menajamkan pandangan, hanya kegelapan yang terlihat. Marni menggigil, bukan karena dingin, tapi karena perasaan takut yang terus menghantuinya. Bagaimana kalau kita masih belum aman? Pak Hasan tidak menjawab. Dalam hatinya, ia juga bertanya-tanya. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya melihat sesuatu yang membuat dada mereka sedikit lega. Sebuah jalan setapak. Jalan itu kecil dan tertutup semak-semak, tapi jelas buatan manusia. Itu bisa menjadi jalan keluar dari hutan ini. Ayo, cepat, seru Pak Hasan. Mereka mempercepat langkah. Setiap suara di belakang mereka, baik itu ranting patah atau angin yang berdesir, terasa seperti ancaman. Namun, ketika mereka hampir mencapai jalan setapak itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari antara pepohonan, muncul sosok yang tak asing bagi mereka. Bardi. Tapi ada sesuatu yang salah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya bergerak dengan kaku, seakan bukan lagi dirinya. Bajunya masih dipenuhi darah, tapi ia berdiri tegak tanpa rasa sakit. Marni membekap mulutnya, nyaris menjerit. Itu tidak mungkin. Jono mundur selangkah. Bardi? Bardi tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka, lalu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali bukan miliknya. Kenapa kalian pergi? Suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi. Pak Hasan mencengkeram goloknya erat. Kau bukan Bardi. Bardi, atau apapun yang mengendalikan tubuhnya, tertawa kecil. Aku masih aku. Aku hanya menerima mereka. Mereka yang ada di desa itu. Mereka kini ada di dalam diriku. Jono merasa lututnya lemas. Marni menangis pelan. Kita harus pergi. Bardi melangkah maju. Kalian tidak bisa. Kalian sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Tak ada yang bisa pergi begitu saja. Pak Hasan tidak ingin mengambil risiko. Ia menarik Jono dan Marni, lalu berlari sekencang yang ia bisa. Bardi tidak mengejar. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka pergi dengan tatapan kosong, sebelum perlahan menghilang di antara pepohonan. Mereka berlari tanpa henti, hingga akhirnya cahaya fajar mulai terlihat di ufuk timur. Langkah mereka melambat ketika melihat sesuatu yang membuat air mata hampir jatuh dari mata mereka. Jalan besar, keluar dari hutan. Mereka telah selamat. Marni jatuh terduduk, menangis terisak. Jono menatap langit, tak percaya mereka masih hidup. Pak Hasan, meski lelah, menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat mereka berbalik untuk melihat ke arah hutan sekali lagi, sesuatu membuat tubuh mereka membeku. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat siluet Bardi, berdiri diam, menatap mereka. Matanya kosong, dan ia tersenyum. Mereka berpaling, melangkah menjauh dari hutan itu, berjanji tidak akan pernah kembali. Tapi dalam hati mereka tahu, kutukan desa itu tidak pernah benar-benar berakhir. Dan mungkin, suatu hari nanti mereka akan kembali dipanggil.